Kita tahu Ali karramallahu wajhah di dalam kitab disitir oleh At-Ta'lim Muta'allim itu bahwa syarat mendapatkan ilmu ala la tanalul ilma illa bisittatin sa'umbika an majmu'ha bi bayani, bahwa keenam syarat di dalam mencari ilmu ini menjadi sebuah keniscayaan bagi kita para santri untuk terus-menerus mengingat betapa pentingnya 6 syarat ini. Dzukain wa hirsin wastibarin wa bulghatin wa arsyad ustadi wa tuliz zamani. Tentu di dalam mencari ilmu kita harus memiliki syarat yang pertama, yaitu zuka atau zaka, memiliki kecerdasan. Dan tidak ada makhluk manapun yang kecerdasannya mengalahkan kecerdasan manusia. Konon primata bernama simpanse itu adalah primata paling cerdas. Tapi tentu saya yakin level terendah dari kecerdasan santri Darussalam tidak mungkin terkalahkan oleh simpanse, ya kan? Makanya kita udah punya model kecerdasan ini. Lalu yang paling penting yang kedua adalah wahirsin, punya semangat yang tinggi. Saya yakin teman-teman masih ingat apa yang disampaikan Kiai Marzuki, ngotot kita bisa. Oleh karena itu kalau pengen pintar itu enggak boleh kemudian menjadi generasi rebahan ya. Kalau tidak tidur, ya kan, santri ini kan salah satu cirinya gemar apa? Tidur, ya kan. Ya, makanya Dokter Damar enggak pernah jualan obat tidur di pondok ya. Karena menidurkan santri itu gampang, pegang jurumiyah langsung tidur ya. Pegang ya, safinah langsung tidur, gampang tidur kalau memang ngaji. Makanya bukan fenomena yang mengagetkan kalau ngaji pagi ba'da subuh itu banyak kepala yang hilang ya. Karenanya kalau kita ingin mendapatkan ilmu harus semangat. Semangatnya jangan hanya menjelang apa ini? Haflah. Harusnya tradisi lalaran, kemudian tradisi setoran ke Ustadz Aldi itu menjadi tradisi pesantren. Ya kan, sorogan itu betul-betul mendapatkan manfaat yang sangat luar biasa. Karena ketika ada santri sorogan, kiai, punyai, ustadznya itu tahu betul seberapa besar kemampuan anak tersebut. Di samping, tidak mungkin kan kalian mau sorogan datang ke dalam kilen dengan tangan kosong, siap-siap ya. Ya iya. Tinggal pilih kan, kuburan apa, rumah sakit gitu kan. Makanya semangat kalau kemudian sorokan. Tradisi ini saya lihat Ustadz Aldi lakukan sangat luar biasa. Itu kalau bisa ditiru oleh seluruh kelas, saya yakin euforia, semangat untuk ngaji itu bukan hanya terjadi ketika menjelang haflah seperti ini. Lalu selain semangat, wastibaharin, mencari ilmu itu banyak rintangan, banyak halangan. Terkadang rintangan ini bisa datang dari internal kita ataupun faktor eksternal. Kita semangat ngaji, semangat berangkat ke kelas, ternyata semangatnya bukan karena kitab, tapi karena ada getar cinta di balik satir. Itu kan bahaya juga ya. Makanya harus sabar. Sabar itu bukan cuma dalam saat kita terkena musibah, tapi juga as-sabru anil maksiyah. Ini penting ya. Sabar untuk tidak tergoda melakukan kemaksiatan. Saya dulu ketika mondok di Gasek Malang itu pernah tanya langsung ke Marzuki, "Yai, jenengan ini kok Masya Allah menghafal hadis itu cepat sekali. Bisa hafal sekian ribu hadis. Nopo toh syarat utama biar gampang hafal, susah lupa?" Katanya gampang jang. Syaratnya siji. Nopo yai? Aja maksiat. Jangan maksiat. Berarti kita harus punya kesabaran, wastibarin anil maksiat. Termasuk juga sabar di dalam memahami kandungan materi ilmu. Saya yakin kalau levelnya masih jurumiyah, tingkat pusing memahami jurumiyah itu tidak sedahsyat saat kamu harus membaca bait-bait alfiyah ya. Nah, azam itu kalau ngaji alfiyah bawanya butreksin ya. Bawa botrek, karena memang tidak semudah.
Tapi insya Allah dengan kita semangat, bersabar di dalam menghadapi semua itu, kalian akan lulus selesai dari ngaji itu sebagai orang-orang yang alim mendapatkan ilmu tadi. Wabulghatin, nah ini ya, makanya teman-teman yang besok masih punya tanggungan, tolong segera nah ini laporannya ke Bendahara Ustadzah Hil ya. Tolong yang syahriahnya belum lunas jangan diberi izin pulang. Koordinasi dengan Ustadz Aldi, tidak ada ACC itu ya. Karena mau tidak mau, namanya kita mencari ilmu itu pasti butuh sangu, bulughah. Oleh karena itu, ya, di dalam kita mengelola keuangan di pesantren, di pondok, diri sendiri harus benar-benar tahu prioritas. Mana yang mendukung ilmu dan mana yang tidak. Nah kadang-kadang kesalahan teman-teman itu, beli pulsa lancar, beli data lancar, syahriah seret, ini yang masalah. Orang yang kemudian mencari ilmu tidak memperhatikan tadi, ngapunten ya, jenengan ngaji ternyata dengan dasar hutang itu kayaknya kok tidak seberkah dengan mereka yang betul-betul juga memperhatikan ini. Sampean tinggal di pondok sekian bulan, ikut ngaji, ikut hidup, kemudian tidak bayar syahriah, itu kira-kira mengurangi berkah apa tidak? Lah ya, mengurangi syarat tanalul ilma tadi. Karenanya harus pandai mengatur keuangan tadi. Saya yakin orang tua kalian sudah sangat memperhatikan ini. Sayangnya seringkali tadi ada keengganan untuk mengatur uang dengan baik. Kemudian wa irsyadil ustaz. Ya. Nabi dengan jelas mengatakan inna hadzal ilma dinun fangzuru amman ta'khudhu dinakum, bahwa agama ini ya itu bagian dari agama, maka penting sekali bagi kita memastikan bahwa sanad keilmuan ini kita dapatkan dari orang-orang yang memiliki kredibilitas di bidang ilmu. Asatidz pondok pesantren Darussalam, bukan sedang sombong ya, itu saya yakin punya kompetensi yang luar biasa. Ustadzah Izza ini gelarnya saja bukan kaleng-kaleng ya. Ini ahli hadis, ahli tafsir, yang beliau menuntut ilmu di Mesir, LC. Kita punya 2 LC ya, Ustadz Labib sama Ustadzah Izza. Ini kan sudah jelas sekali keilmuannya itu sanadnya LC, lulusan Cairo ya. Dan semua asatidz dan ustadzah kita ini itu secara formal bergelar S2, bahkan ada yang doktor ya. Enggak, saya enggak enak ngomong kayak gitu sebenarnya. Dan semuanya lulusan pesantren. Ini yang perlu teman-teman banggakan dari para pengajar kita. Sehingga irsyadul ustaz, petunjuk ilmu yang diberikan dari para ustaz ini dan kami-kami ini semuanya memiliki sanad dari kiai-kiai, ulama-ulama yang kredibilitas. Bisa teman-teman cek mulai dari kakak pertama sampai kakak kelima ini. Dari putri ibu yang pertama sampai yang kelima ini semuanya lulusan pondok pesantren dari pondok-pondok yang mu'tabar ya. Sehingga irsyadul ustaz insyaallah bisa didapatkan dengan maksimal. Kemudian watuliz zaman ya. Syarat yang terakhir kalau kita mendapatkan ilmu adalah mempeng sinaune ya. Jangan mondok cuma sebulan, 2 bulan, pesantren kilat itu ya. Ini Dokter Damar mondoknya mau 3 tahun lagi katanya ya. Jadi kalau cuma 2 bulan, 3 bulan ya jangan, itu namanya nggak tulus zaman. Nah, iya. Orang mau jadi dokter saja itu berapa tahun coba? SD 6 tahun, SMP SMA 6 tahun, 12 tahun. S1 4 tahun. Berapa? Ya, 16 tahun, tambah S2 2 tahun, 18 tahun, S3 3 tahun. 4 tahun. Ini 23 tahun. Jadi kalau cuma mondok 10 tahun itu sebenarnya belum lama. Makanya harus mempeng. Oleh karena itu saya pesan ya ke teman-teman, kalau belum menjadi buronan mertua jangan mukim ya. Mukim itu kapan? Saat ada laki-laki yang datang ke rumahmu dan dia bilang siap untuk qabil tu nikah gitu ya. Kalau belum ini tolong jangan mukim.
Di pondok ngapain? Ya kalau udah selesai ngaji khidmah. Karena kemanfaatan dan keberkahan ilmu itu akan didapatkan kalau kalian khidmah kepada guru-guru kalian. Ini syarat manfaatnya dan berkahnya ilmu.